shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Katakan shalom. Lambaikan tangannya, katakan shalom. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus lagi. Yes. Amin. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus dan hadirat Tuhan sudah memenuhi setiap kita. Amin. Amin. Suaranya mana? Katakan amin. Amin. Mari pagi hari ini kita satu di dalam doa. Dan biarlah setiap kita membawakan ucapan syukur kita untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saya berikan waktu untuk kita saat teduh sejenak. Dan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini Bapa, Engkau tetap menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa, menjamah melawat setiap kami. Engkau datang kepada setiap kami Tuhan, menghampiri setiap kami, memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau memimpin setiap kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, bentengi setiap kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Engkau boleh disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, mari sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Yes. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan ada di tempat ini, mengizinkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yes. Sama-sama tepuk tangan dan katakan, Kau baik, Kau sangat baik. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Jemaat saja katakan, datanglah ke rasakan dan lihatlah betapa
Yesus baik, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan untuk setiap kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya percaya bahwa banyak karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita, yang sudah terjadi ataupun yang akan datang. Tetap sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. saja katakan dengan segenap hati.
tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Yesus, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Dengan segenap hati katakan, ku bersyukur.
bataka sikiara la bataka yara la bataka. Yara la bataka sikiara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jika kami masih ada Tuhan, jika kami masih hidup, semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ya Yesus. Yesus Tuhan. Engkau tahu setiap kami Bapa. Engkau tahu setiap kerinduan kami Bapa. Ya Yesus. Ya rela bata kasih kiara. Hari ini kami mau katakan bahwa Engkaulah Yesus, anugerah terindah dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu yang memampukan setiap kami Bapa. Hanya anugerah-Mu Yesus. Ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau rinduku Tuhan. Katakan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah, katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Dengan segenap hati katakan, Kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rindu kami. Kau tahu harap kami Yesus. Haleluya. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah kami, Yesus, kami memandang Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Katakan dengan segenap hati. Kau sungguh berarti Di setiap jalanku, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis. dengan segenap hati katakan, Yesus Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau Yesus Tuhan. Di setiap jalanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu yang mempesonakan setiap kami Tuhan. Engkau Yesus yang terbaik Tuhan. Ya Yesus Tuhan, dengan segenap hati katakan,
legenda dalam hidup kami Bapa. Di setiap jalan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati kata, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalan. Kau sangat berarti untuk setiap kami Bapa. Mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidup kami Tuhan. Katakan sekali lagi dengan segenap hati, katakan, Yesus Kau terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbaik di dalam Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis. Sekali lagi, mari angkat tangan dan katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti. Untuk waktu dan firman Tuhan, saya persilakan kepada hamba-Nya. Yesus
Mari kita berdoa. Tolong Yogi, mic saya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami mau berkata pagi ini dengan iman, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan, bahwa tidak ada yang lain selain Engkau, karena anugerah-Mu begitu sempurna bagi kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir, ambil pucuk pimpinan, kuasai ruangan ini, kuduskan, dan tidak memenuhi kami semuanya, biar kami layak dengan firman Allah. Kuduskan juga ruangan ini sekali lagi. Proses terondai seluruh dosa dalam ruangan dan hati kami tolak keluar, tinggalkan hidup ini. Siapkan hati kami yang siap tak boleh kenal firman Allah. Urapi hamba-Mu, sembunyikan bagian salib Tuhan, jangan dia berkata-kata, tapi Roh Kudus bersabda melalui dia. Kau makin ditinggikan, dia makin direndahkan. Mari beracara untuk pagi ini. Sembunyikan belakang salib dan jadi menjadi kemuliaan. Hikmah surgawi, poin yang baru, isi hati berikan bagi hamba pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum percaya saya berkat firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Jadi tadi waktu kita naikkan pujian ini, sungguh saya berkata, Tuhan tidak ada yang lain. Kalau bukan karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Kita bisa beribadah, kita menyembah Dia. Nah, mengapa saya selalu katakan kalau bisa hari Rabu itu datang ikut pujian penyembahan, karena hidup kita hanya tidak ada lain, tidak bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi itu harus keluar dari hati kita yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu, mari kita kembali siapkan hati kita. Firman Allah berkata dalam kitab Yeremia, ayat ini sering kita baca, pasal 29. Harusnya kita baca semua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, tapi kita hanya baca beberapa ayat saja. Yeremia pasal 29 ayat 11, 12, 13. Kita perhatikan dengan baik ayat ini. Sudah dapat? Tolong kita bangkit berdiri. Ini yang sering kali kita baca. Dan mungkin kita bertanya, kapan ini tergenapi dalam hidup saya? Apa benar? Apa iya? Nah, banyak orang Kristen masih meragukan ayat ini. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 11, 12, 13. Kita baca bersama-sama. Ayat 11 bukan ayat 1. Ayat 11. Ya, 11, 12, 13. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk. Firman Allah ini seringkali menjadi pertanyaan buat kita semua. Kapan sih ini? Ya. Dan menjadi pertanyaan sekarang, apa benar? Saya katakan benar. Nah, firman Allah pagi ini saya akan beri judul, yaitu masa depan kita ada dalam jaminan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, apalagi situasi saat ini orang pasti meragukan. Mana bisa, Pak? Semakin sulit. Ya. Kemarin ada nyeletuk begini, ada seorang jemaat kita ngomong, kebetulan dia dari Semarang, sudah divaksin, lalu bulenya yang kena COVID bilang begini, apakah udah divaksin pasti aman? Ya. Selama kita hidup di dunia ini tidak akan pernah aman. Setuju? Benar saya bilang, saudara.
hanya aman di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat tadi, nah kalau Bapak Ibu baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23, nah sebenarnya ayat kuncinya di situ, 11, 12, 13. Bagaimana supaya ini digenapi dalam kehidupan kita dan terjadi di masa depan kita. Ini kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, jelas bagi kita bahwa kita tidak perlu takut atas hidup ini. Ya pasti itu harus, sebab Tuhan menjamin hidup kita selama kita menumpang dunia ini, bahkan nanti pun kalau di akhirat. Itu jaminan Tuhan pasti. Saya sering berkata bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, Dia menjaga kita, memelihara kita, menyelamatkan kita di bumi ini, bahkan juga di akhirat nanti atau di surga. Ada dua jaminan. Ya, seringkali saya berkata pada mbak-mbak bahasa Jawanya, tolong Yuli diterjemahkan. Yuli mana Yuli? Atau Yongki terjemahkan ini. Yen panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus Kristus, panjenengan diwilujeng akan datang dunia, nggih datang akhirat. Ini pasti. Tidak ada moga-moga. Ada jaminan yang pasti. Ya. Nah, ini yang seringkali kita pada waktu kita menghadapi banyak situasi kondisi apalagi seperti saat ini, orang berpikir, apa iya sih firman Tuhan ini? Ya. Tuhan menjamin hidup kita bukan saja hari ini, bukan saja esok, tapi sampai di kehidupan kekal nanti. Amin. Ini perbedaannya kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Semua agama boleh menawarkan keselamatan, tapi hanya ada dalam Yesus Kristus keselamatan yang pasti di bumi dan di surga. Nah, kekasih-kasih Tuhan, dan masa depan kita selama kita di bumi ini ada jaminan. Kalau kita baca tadi dikatakan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera memberikan masa depan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita baca ayat yang 11 tadi, Tuhan tahu Dia punya rancangan, rencana dalam hidup saya dan saudara, dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal, tapi bisa tertunda oleh karena saudara dan saya. Yang buat rencana tertunda karena itu kita sendiri. Tuhan tidak mau rencananya gagal, tapi yang membuat rencana Tuhan gagal adalah manusia itu sendiri. Nah, kekasih-kasih Tuhan, mari kita belajar. Yang pertama yang saya mau katakan buat kita, bahwa jaminan yang pasti dari Tuhan ini yang harus kita pegang. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ya. Kan kita sering nyanyi, bahkan Bapak Gembala udah khotbah tentang Ibu Bapak David udah khotbah, hamba Tuhan Mas David udah berkhotbah tentang balau 1000, 10.000. Iya kan? Tiada pernah ku ragukan. Harusnya tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena ada jaminan yang pasti. Ya. Tadi kita akan bernyanyi, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Betul kan? Sekalipun dunia menganggap kita tidak berarti, tapi Tuhan berkata Dia membuat hidup kita berarti. Ada jaminan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, jika saya dan saudara perhatikan pada saat ini, kalau kita lihat, ya, pada waktu firman Tuhan disampaikan, misalnya di mana? Di pembuangan, saudara. Di pembuangan di Babel. Ini di Babel, bayangkan. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeremia, sampaikan pada umat Israel. Kalau kita perhatikan dengan baik, semua orang Israel dalam pasal yang ke-29 ayat 4, kalau kita perhatikan, semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, itu orang Israel. Bisa bayangkan enggak? Orang dalam pembuangan, dalam tawanan, menjadi hambanya, budaknya orang Babel. Tapi Tuhan katakan apa? Kita lihat ayat 11 sekarang. Sebab aku ini mengutus rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
Loh, buktinya kami di Babel, kan begitu kira-kira bangsa Israel ngomong. Tidak ada harapan kelihatannya. Tapi firman Tuhan datang berkata pada mereka, ayat 4 berkata mereka dalam pembuangan di Babel. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Israel ke Babel. Loh, ini orang ayat 4 tadi dikatakan. Jadi jelas sekali bahwa tidak mungkin. Itu menurut akal logika manusia. Saya mengajak kita berpikir sekarang. Ya. Menurut logika, bangsa dalam pembuangan, dalam jajahan, untuk memberontak, namun kerajaan Babel kuat sekali. Mereka diperbudak di sana. Udah berbudak di Mesir, udah gitu datang ke tanah, dibuang lagi ke Babel. Karena apa? Karena ketegaran tengkuk bangsa Israel. Karena hati mereka tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Tuhan buang ke Babel. Tapi saya mau katakan buat saudara, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah habis. Anugerah Tuhan tidak pernah habis. Dan rancangan Tuhan bagi umatnya tidak pernah gagal, pasti digenapi. Amin. Sekalipun dalam pembuangan, saya waktu ini saya nangis, saya bilang aduh luar biasa ya. Sekalipun dalam pembuangan, tapi mereka tetap Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel. Dan kita lihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Anugerah Tuhan tidak pernah habis. Kita sering nyanyi, kasih setiamu Tuhan tak pernah habis. Benar. Terbukti bangsa Israel secara logika, ya secara logika, orang berada dalam pembuangan itu menurut akal sehat mustahil memiliki masa depan yang baik, tidak mungkin punya harapan. Tapi Tuhan datang dengan firman-Nya. Saya kadang-kadang berpikir gini, Tuhan ini lucu juga ya. Masa orang dalam pembuangan bilang ada masa depan, tapi Tuhan itu kalau berfirman pasti terjadi. Jadi firman Tuhan dalam Alkitab ini kalau kita baca, kita perhatikan dengan baik, ini semua akan digenapi. Ini bukan dongeng, bukan fiktif, tapi ini kenyataan. Pasti akan terjadi. Makanya kita pegang firman Tuhan. Jangan pegang yang lain. Ya. Jangan berharap pada yang lain. Bahwa dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oke, kita lebih lanjut lagi. Nah, kekasih-kasih Tuhan, saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan dengan baik, kita lihat dalam sesuatu tidak mungkin yang mustahil, Tuhan datang berfirman kepada bangsa Israel melalui Yeremia. Ya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kalau kita renungkan ini, satu pelajaran yang saya mau katakan buat kita. Pada waktu orang Israel dalam pembuangan, pasti mereka bergumul. Mereka menyadari kebenaran mereka, dan Tuhan ingat janjinya. Dari saya katakan baca firman Tuhan. Kita sering bilang pujian kan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku, betul? Lewati setiap masalah. Terus oke, kita berdiri sebentar, berdiri. Naikkan pujian dulu sebentar. Ayo, kita renungkan ini. Ini yang dimaksud di sini. Janji Tuhan itu pasti. Saya ngomong nangis saya itu. Janji Tuhan itu ya. Amin. Saya nangis. Saya bilang Tuhan terima kasih. Situasi boleh sulit, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan pujian ini, renungkan. Benarkah kita simpan janji Tuhan di hati kita? Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam
Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan dengan imanmu, setiap janjimu Tuhan pegang itu. Katakan setiap janjimu dari hati yang paling dalam. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Firman Tuhan ya dan amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan janjimu. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku. Yes, Yesus penolong kami. Katakan dengan iman, terima kasih. Dengan iman katakan, Terima kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. katakan Terima kasih, ku berterima kasih, buat kasih setiamu di dalam hidup. silakan duduk kembali. Kita patut bersyukur dan berterima kasih buat kasih Tuhan untuk menuntun langkah kita. Dari mana kita tahu Tuhan langkah kita? Firman Tuhan. Banyak janji Tuhan di sini, tapi seringkali kita umat percaya lupa. Bangsa dalam pembuangan, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat mereka. Dan Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dan saya mau katakan, Tuhan juga tidak pernah lupa dengan janji buat saya dan saudara. Apabila Tuhan sudah berbicara buat saudara atau menubuatkan, menyampaikan janjinya, pegang itu. Ini yang perlu kita renungkan. Jaminan dari Tuhan itu pasti. Tidak ada moga-moga, kira-kira kapan, tidak ada. Pasti. Tergantung imanmu. Engkau pegang janji Tuhan. Engkau percaya tidak bahwa langkahmu itu untuk kasih setia Tuhan, atau dipimpin oleh keinginanmu sendiri? Itu menjadi renungan kita pagi ini. Ini butuh dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi dari sini saya dan saudara belajar satu hal, bahwa seberat apapun pergumulan kita saat ini, masalah persoalan yang kita hadapi dalam situasi yang saat ini yang begitu sulit, tidak usah cari siapa-siapa, cari Tuhan lebih lagi. Amin. Datang kepada Dia, bilang, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh belas kasihan-Mu, aku butuh kasih karunia-Mu. Ya, tidak ada cara lain, saudara. Kita mau lari kepada siapa? Manusia pertolongannya terbatas. Hari ini bisa tolong kita, biasa dia berkatakan tidak ada waktu lagi. Tapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan itu pasti. Ya. Saya tidak pernah meragukan Tuhan sampai hari ini. Situasi boleh seperti ini hari-hari, tapi saya percaya visi Tuhan untuk gereja ini, untuk Yayasan Kasih Agape akan tergenapi. Amin. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Jangan melihat keberadaan kita, jangan melihat keuangan kita, jangan melihat ekonomi kita. Pandang Tuhan, cari Tuhan. Jawab Dia pasti. Situasi bangsa dalam pembuangan, Dia Tuhan berjanji, ya.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lalu kalau sekarang terjadi COVID seperti ini, bagaimana dengan kita? Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan selalu merancangkan bagi umatnya, umat pilihannya, umat yang percaya kepada Dia, masa depan yang penuh harapan. Bedakan di sini. Jadi kalau apapun terjadi hari-hari ini atau dalam kehidupan saudara, ada masalah, persoalan, sakit, penyakit, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, berarti Tuhan sedang proses iman kita. Apa kita tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan, pegang janji itu, atau kita mulai bilang, anu mana mungkin. Ini yang perlu kita perhatikan. Ingat dia bilang apa? Bukan rancangan kecelakaan. Ini yang pegang ya. Tuhan tidak pernah merancangkan kita hidup susah, hidup dalam celaka, hidup dalam sakit penyakit, masalah, persoalan, musibah. Tidak pernah. Kalau terjadi, koreksi hidup kita, lihat hidup kita. Lalu terjadi mengapa? Tuhan bisa izinkan semua masalah, persoalan, sakit penyakit datang hidup kita. Ya, ingat itu bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan. Loh, kenapa Tuhan ajak ke kita? Karena Tuhan sedang menguji, melihat sampai di mana imanmu, ketulusanmu dalam menghampiri Tuhan yang benar dan kudus. Itu saja, tidak sulit. Jelas Bapak Ibu? Jelas sekali. Tidak ada cara lain. Kalau saudara datang cari Tuhan karena mau disembuhkan, karena mau ditolong Tuhan, Tuhan tidak mau. Cari Tuhan dulu. Kan bilang gini, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan, maka semuanya itu, katakan, ditambahkan. Itu berarti yang lain itu hanya bonus. Kesembuhan bonus, mujizat bonus, berkat bonus. Itu mengikut. Ya. Saya mau katakan buat kita, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman dan pegang janji Tuhan, dia tidak usah cari berkat-berkat, akan mengikut Dia dan kejar Dia. Lihat hidupmu, lihat hati dan pikiran perasaanmu. Mari kita masuk lebih dalam. Ya, jadi jelas di sini. Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa dan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Mazmur 121 ayat 5. Dia tidak terlelap dan tidak tertidur, ayat sampai dengan 5. Dari mana datang pertolongan kita? Dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia menjaga kita bagaikan biji matanya. Dia penjaga kita yang luar biasa. Saya kadang-kadang merenungkan Bapak Ibu, ya. Saya kadang-kadang kalau duduk diam, saya bilang terima kasih Tuhan, penjagaanmu sempurna dan sangat sempurna. Karena kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini kita akan masuk lebih dalam lagi, hati kita yang tertuju pada Tuhan, tidak ada seorang pun bisa menyentuh kita. Tidak bisa tanpa seizin Tuhan. Oke, kita lihat satu ayat, 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Ini tentang jaminan yang pasti. 2 Petrus pasal 3 8 dan 9 ini ayat ini seringkali kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, jangan yang satu tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini menatakan bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu, tempat, kondisi apapun juga, dan situasi apapun juga. Itu Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat dibatasi. Yang kedua kita lihat ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak pernah lalai.
Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tuhan menjaga kita, mengontrol kita dengan biji matanya. Selalu saya berkata, sepasang mata bola dari surga, mata Tuhan Yesus selalu melihat setiap anak-anaknya. Bahkan dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, perhatikan baik-baik, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, kadang-kadang kita kan, apa iya sih, itu lalai loh saudara. Apa iya sih Tuhan jawab doa saya, apa iya sih masa depan saya baik, apa iya. Nah ini, banyak orang berpikir seperti itu, lalai. Lalu dikatakan bagaimana? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Dia selalu menunggu dengan tangan terbuka untuk kita datang kepadanya. Dan dia tidak pilih kasih. Perhatikan dengan baik. Dia dengan terbuka berkata, marilah kepada aku semua yang letih beban berat. Sebab dikatakan apa? Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang bertobat. Ini bukan berbicara tentang pertobatan yang baru. Orang Kristen itu harus juga bertobat dari kelalaiannya, menganggap remeh anugerah Tuhan, menganggap remeh firman Tuhan, bahkan mulai meragukan Tuhan. Ini Tuhan mau kita kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, gak usah takut. Sudah mau lihat ada berapa kamera sini yang kecil-kecil dipasang? Saudara tahu? Lumayan, kalau komplit mungkin hampir 10 juta ya. Bisa ya? Nah, kita tidak bayar loh saudara. Ada yang persembahkan. Saya bilang buat David, tapi lo tanya bagaimana Pak? Beli, doa, pasti Tuhan tolong. Ada yang belikan. Kita lihat, selama kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita mau kerjakan, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan jawab. Itu akan berkati kita. Amin. Kalau engkau mau lakukan sesuatu karena keinginanmu, karena kesombonganmu, keangkuhanmu, itu Tuhan akan tidak jawab. Apa saja yang kau lakukan, mulai perbuatan, perkataan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus, itu yang Tuhan akan jawab. Jadi renungkan kembali, apakah hidup saya sudah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat? Itu perenungan kita. Kalau kita mau percaya bahwa Allah kita memberikan jaminan yang pasti masa depan kita, ya kita lihat hidup kita, tidak usah lihat orang lain. Kita masuk lebih dalam. Yang kedua, hanya 2 poin saya mau sampaikan pagi ini, dan ini sangat dalam sekali. Apa yang harus kita kerjakan? Ini pertanyaannya kan, supaya kita sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya bahwa jaminan itu pasti. Apa harus kita kerjakan? Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, merancangkan masa depan yang penuh harapan. Otomatis ada syaratnya. Apa yang kita lakukan supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan? Ya. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Jika saya dan saudara perhatikan, Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Kita lihat ayat kelima. Coba lihat. Nah, ini perintah. Saudara bisa bayangkan, kira-kira orang buangan itu bisa mendirikan rumah enggak? Orang di penjara kalau mendirikan rumah dalam penjara kan enggak mungkin. Pembuangan itu orang budak, orang tidak berharga, di mana bangsa itu membudaki mereka. Tapi Tuhan bilang apa? Dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Masuk akal enggak saudara? Lucu. Tapi inilah Tuhan kita. Apa yang Tuhan sampaikan kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat kita, dengan logika kita. Tapi makna rohaninya sangat dalam. Tadi saya katakan kenapa masalah dalam pembuangan, karena mereka tegar tengkuk hatinya, pemberontak, makanya dibuang. Lalu Tuhan buat janji, lalu Tuhan perintahkan. Perintah ini sangat bagus sekali. Waktu saya renungkan, apa sih Tuhan, kok suruh mendirikan rumah, dirikan rumah untuk kamu diami? Apa ada rumah di Babel? Adalah, tapi rumah pembuangan.
Tapi kita lihat, Tuhan katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Kita masuk lebih dalam lagi. Membangun rumah ini berbicara tentang apa? Tadi saya bilang bangsa Israel tegar tengkuk, rumah rohani. Saya renungkan, bilang iya benar Tuhan, rumah rohani. Siapa rumah rohani itu? Orang Israel. Siapa rumah rohani zaman sekarang? Saudara dan saya. Kita adalah rumah rohani, rumah bait Allah, rumahnya Tuhan. Amin. Ini kita sadari, tapi seringkali kita tidak sadari ini. Tuhan bilang, kamu telah tubuh dengan lunasi badan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tapi seringkali kita bilang, apa iya toh? Karena kita rumah rohani, tapi rumahnya bukan rumah rohani, rumah roh nini, towo gitu loh. Tuh. Bukan rumah rohani. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Membangun rumah itu berbicara tentang membangun rumah rohani. Siapa rumah rohani? Saya dan saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata dengan tegas. Coba lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Coba lihat ini 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tolong dibuka cepat. Tahu ya 1 Korintus pasal 3 ayat 16, bukan Petrus. Waduh, ngelantur juga nih yang multimedia nih. Pikirannya ke Babel mungkin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Berarti rumah rohani saya dan saudara. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Lihat ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kamu dan bait Allah itu ialah bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kan sepelein. Ini bagus sekali saudara. Jadi rumah rohani itu diri kita, hidup kita. Kalau kita menyalahgunakan rumah rohani tubuh kita ini, kita berurusan dengan Tuhan langsung. Kenapa? Karena saudara dan saya telah ditebus dengan harga yang lunas, dibayar darah Yesus Kristus yang menembus kita, pengorbanan di kayu salib. Nah ini kita lihat kembali. Mau masa depan dijamin dengan Tuhan? Ya lihat rumah rohanimu, bangun kembali rumah rohanimu. Ini yang Tuhan mau. Jadi di sini kita lihat bahwa saya dan saudara harus membangun hidup rohani kita, sebab tubuh kita adalah rumah rohaninya Allah. Bangun rumah rohani kita, bangun hidup kita. Makanya dikatakan dalam Yesus, bangun hai kamu yang tidur, bangkit antara orang mati. Kan kata firman Tuhan. Kadang-kadang kita masih tidur enak, tinggal di zona nyaman, mimpi-mimpi yang indah, bareng tangi, lo tiba mimpi, kan begitu. Tuhan tidak mau itu saudara. Tuhan mau kita punya masa depan yang pasti. Tapi kembali lagi, apa yang kita kerjakan? Bangun rumah rohanimu. Ya, mari kita masuk lebih dalam lagi. Saya bilang, Tuhan terima kasih engkau singkapkan buat saya pagi beberapa hari yang lalu. Ya, itu berarti tubuh atau hidup saudara harus menjadi rumah doa, menjadi mesbah doa, menjadi mesbah penyembahan kepada Tuhan. Saudara saya harus membangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun penyembahan, bangun keintiman dengan Tuhan. Ini simpel. Tiap Rebo kita aja doa penyembahan. Ya. Hari ini nanti saya akan banyak menyembah kita. Menyembah. Sebab penyembahan itu harus melalui hati yang paling dalam. Kan Tuhan berkata pada bangsa Israel, bangsa datang kepadaku, memuji aku, menyembah aku, tapi hatinya menjauh dari padaku. Apa yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Jangan lakukan sesuatu di dalam ibadah saudara karena melihat manusia, karena perintah manusia, tapi bilang buat Tuhan, aku perlu engkau Tuhan, aku mau rindu menyembahmu, aku mau meninggikan engkau. Jadi kita kan nangis. Saya bisa menangis karena saya merasakan bagaimana saya harus menyembah Tuhan.
Pada zaman bangsa Israel, saya hari-hari sedang baca kitab Imamat. Zaman bangsa Israel untuk menghampiri kekudusan Allah, mereka harus membakar lembu, domba jantan, ya, binatang-binatang tidak bercacat, ratusan mereka persembahkan untuk menghampiri takhta hadirat Tuhan. Nah, kita ini kan sudah paling enak. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Benar, karena anugerah dalam Yesus, karena perkenanan Tuhan, favor, kita bisa datang menghampiri Tuhan. Nah, kalau kita menghampiri Tuhan, menghampiri dengan hati yang sungguh-sungguh rindu. Karena saya membangun rumah rohani saya rindu dekat dengan Tuhan, saya rindu dibangun, saya mau dibentuk, saya mau diproses supaya aku lebih lagi seperti Yesus memiliki karakter Kristus. Itu yang Tuhan mau. Nah, gak sulit kok untuk menggenapi janji Tuhan untuk masa depan buah harap. Gak sulit. Yang bikin sulit siapa? Kedagingan kita, keakuan kita, hawa nafsu kita. Ingat, kalau siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Tuhan. Di bumi tidak bisa dapat apa-apa, di akhirat tidak dapat apa-apa. Kalau kita menjaga bait Allah kita, rumah rohani kita, hidup kita, tubuh jiwa roh kita, kita pelihara dengan benar, kita kasih makanan rohani yang benar, kita berikan penyembahan benar kepada Allah. Itu yang menyukakan hati Allah. Amin. Hanya itu saja, tidak sulit. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadahmu yang sejati. Kudus dan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Perhatikan, hidup. Jadi hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, kudus dan berkenan. Dah sulit. Kita lihat lebih jauh. Jadi tubuh dan hidup kita harus menjadi rumah doa, menjadi mezbah doa pribadi kita dengan Tuhan. Kalau zaman mengesal membuat mezbah, mempersembahkan korban, mezbah kita adalah hidup kita, mezbah kita adalah tubuh jiwa roh kita, mezbah kita adalah hati kita. Nanti hati kita masih lebih dalam lagi. Bagaimana saudara? Sudah membuat mezbah dalam hidup saudara? Hidup kita memberikan persembahan yang harum menunjukkan hati Tuhan, atau masih belum sungguh-sungguh harum? Mari kita lihat kehidupan kita. Kita masuk lebih dalam lagi. Dalam menghadapi situasi yang semakin sulit seperti saat ini, kapan selesai? Kita tidak tahu. Ada dua ayat yang saya pegang berapa minggu ini bicara buat saya. Waktu Yesus taman Getsemane, dikatakan di dalam Matius 26:41, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Seringkali kita gagal, kita jatuh, ada banyak dalam masalah persoalan karena kita kurang menjadikan hidup kita berjaga-jaga dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Itu yang jelas. Lalu dikatakan roh memang benar daging lemah. Makanya supaya daging itu bisa kita kontrol, kita kendalikan, bangun mezbah doa dalam hidup saudara, bangun rumah rohani saudara. Sebab di dalam tubuh ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Mama sering bilang, tubuh membutuhkan makanan jasmani, jiwa membutuhkan makanan rohani, roh kita ini yang berhubungan dengan Tuhan. Begitu Bu Gembala ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa makan rohani, makan jasmani cukup. Kalau makanan rohani kita, jiwa dan roh tidak bisa dikenyangkan, maka kita jatuh dalam pencobaan, banyak masalah, stres. Roh memang menurut daging lemah. Bangun rumah rohani saudara. Amin. Bangun dan bangun.
jangan tertidur, jangan bermimpi. Sesibuk apapun kita, ambil waktu. Tuhan, aku ingin bangun rumah rohaniku. Tuhan, aku ingin dekat, melekat. Tuhan, aku butuh, aku perlu Engkau setiap saat. Saudara perlu makan setiap hari 3 kali, perlu gizi. Rumah rohani saudara, jiwa dan roh saya perlu gizi rohani. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, berdoa berseru kepada Dia. Sebab napasku, ya, Tuhan menghidupkan napas kepada Adam. Berarti napas Tuhan adalah kehidupan kita. Kita perlu roh Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya roh Tuhan selalu berdekat dengan roh kita. Maka kita akan kuat, siap hadapi hidup ini. Apapun terjadi, kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, ini yang penting, ya. Lukas pasal 21 ayat 36. Coba kita lihat. Lukas pasal 21 ayat 36. Ini ayat bagus sekali. Waktu saya bandingkan dengan Matius, wah ini kok Lukas pasal 21 36. Coba perhatikan dengan baik. Sering kita baca seminggu lalu kan, tapi Tuhan singkapkan buat saya satu hal. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berarti hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh putus. Doa kita, penyembahan kita, ibadah kita secara pribadi tidak boleh putus dengan Tuhan. Di gereja boleh ada 1 jam, di puji penyembahan pagi Rebo boleh ada. Tapi masing-masing pribadi bangun rumah rohani dengan tujuan supaya kamu beroleh kekuatan, luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat berdiri di hadapan anak Allah. Kalau kita bisa membangun rumah rohani kita dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Allah, kita akan luput dari semua yang akan terjadi. Apapun jadi hari-hari menakutkan, mencekam, Tuhan akan jaga kita bagian biji matamu. Kalau kita sungguh-sungguh berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, berjaga-jaga, baca renungan firman Tuhan, lakukan berdoa, dekat, melekat, bangun hubungan ini dengan Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi kita, penuhi kita, penuhi kita. Dikatakan, dan supaya kamu dapat berdiri di hadapan anak Allah. Kata berdiri, itu bukan saya bicara tentang besok di surga, bukan. Betul Tuhan datang, tapi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya bilang, oh Bram, anakku yang luar biasa, aku berkati engkau. Itu yang dimaksud berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan, kalau kita bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan benar, maka Tuhan tersenyum. Tuhan bilang, ini anakku yang manis, aku pasti menolong dia, aku pasti memberkati dia, masa depannya aku jaga, aku berikan buat dia. Amin. Ini yang dimaksud firman Tuhan. Baik, kita lihat kembali bangsa Israel yang juga diperintahkan untuk membuat kebun. Ayat 5 tadi kita lihat, ayat 5 kembali, 17 ayat 5 Yeremia. Tadi bangun rumah, sekarang buat kebun. Wah, dahsyat sekali Tuhan ini. Dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Otomatis kan, kalau seorang petani buat kebun, dia akan menikmati hasilnya. Nah, buat kebun ini maksudnya dalam sekali. Kita lihat, ya. Bangsa Israel diperintahkan untuk membuat kebun. Tentu kalau buat kebun, ladangnya dan tanahnya baru, mereka bangun sebuah kebun yang baru. Hal ini juga berbicara tentang pembaruan hati, yaitu tanah hati saya dan saudara perlu dibangun, diperbarui kembali, dibersihkan, dikuduskan, diolah, dipersiapkan supaya pada saat firman Allah Tuhan berbicara, saat ada firman Tuhan bertumbuh dan berbuah, kita pegang yes, karena kita percaya. Ada pujian berkata, hatiku percaya. Kebun bicara tentang tanah hati orang percaya. Kebun bicara tentang tanah, otomatis tanah hatinya Tuhan, tanahnya Tuhan dalam hidup saudara di mana? Bukan di otak, hati. Tuhan maha besar, tapi Tuhan maha kecil ada di hati saudara. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, betul? Di mana Allah berdiam? Di hati saudara. Nah pertanyaannya, hati kita ini sudah dibersihkan belum sungguh-sungguh? Sudah benar-benar tulus murni atau belum? Nah ini, ya,
hati-hati dengan hatimu. Kalau bertemu dengan hati-hati akan pahit hati. Kan itu jelas. Waduh, hati lagi ini katanya. Kok hati lagi, kan begitu. Ya memang ini yang Tuhan mau sampaikan pagi ini. Kita lihat ya. Jadi sebelum benih ditaburkan, sebelum bibit ditaburkan, tanah itu harus diolah, dibersihkan dari rumput, hama-hama, dicangkul dengan baik, dipersiapkan untuk tabur benih. Betul? Betul Mas Agung begitu ya? Mas Agung pernah tanya. Saudara mau firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Saya nangis ngomongin. Mau janji Tuhan digenapi hidup saudara? Cangkul hati saudara, bersihkan hati saudara, bajak hati saudara. Saat benih itu ditabur akan bertumbuh dan saudara akan menikmati. Bukan saya juga masih menikmati juga karena saya juga lakukan. Kalau saudara tidak melakukan, tidak mau bersihkan, tidak mau cangkul, persiapkan tanah hati saudara, jangan harap firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Jangan harap janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Jangan harap masa depan saudara akan diberkati Tuhan. Tidak ada cara lain. Jagalah hatimu dalam segala waspadaan karena sangat terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan bicara hati pagi ini? Mari kita lihat hati kita masing-masing. Sudahkah kita cangkul persiapkan tanah hati kita, bersihkan, dibajak begitu rupa? Kan perlu dibajak. Ada batu-batu kepahitan, ada bibit-bibit penyakit, sakit hati, kecewa, meragukan Tuhan, khawatir, bibit takut, harus bersih. Waktu saya baca kitab Imamat, salah satu persembahan yang harum yaitu joran binatang adalah salah satu hati. Hati. Tidak ada cara lain. Oh haleluya. Haleluya. Mari persiapkan dulu tanah hati kita, supaya benih ditabur dengan sungguh-sungguh. Yeremia pasal 17, coba kita lihat ayat 9 dan 10. Keras firman Tuhan pagi ini, tapi ini yang Tuhan mau. Tuhan mau jaga kita, Tuhan berkati kita, Tuhan pulihkan kita. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membantu, siapa yang dapat mengetahuinya? Oke, jelas. Ada berkata begini, dalam laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Tapi firman Tuhan 10 berkata dengan tegas. Kita lihat, aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang timpal dengan tingkah langkahnya, timpal dengan hasil perbuatannya. Jadi hatimu, tanah hatimu sangat menentukan. Tuhan menjawab, menolong, memberkati, dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Hati saudara dan saya menentukan sekali. Amin. Jelas. Jadi kalau Tuhan belum jawab doa saya, belum tergenapi janji Tuhan, jangan salah orang yang bilang Tuhan. Kalau ada hatiku yang tidak benar, Tuhan cabut. Saya sering berdoa setiap pagi gitu. Ambil semua yang tidak berkenan di hatiku, bersihkan dengan hisop. Taruh pikiran perasaan Kristus dalam hatiku. Saya bilang itu buat Tuhan setiap pagi. Haleluya. Jadi jelas sekali Tuhan tahu hati saudara dan saya, dan Tuhan memberkati, bermujizat, menjaga kita, pelihara kita, menempati janji buat kita, rancangan terjadi, masa depan terjadi kalau hati kita sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur, yang sudah dibajak, sudah dibersihkan, dan siap ditabur firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Luar biasa Tuhan singkapkan nih buat saya. Ia besar, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Favor, perkenanan Tuhan. Tuhan mau tanam benih-benih rohani, benih firman Tuhan di dalam hati saudara dan saya. Amin. Tuhan ingin tabur itu dalam hati saudara pagi ini. Dan dikatakan
supaya ya, kita menjadi apa? Melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi Tuhan mau kita apa? Siap hati kita. Tuhan, ini tanah hatiku, ini taman hatiku, ini tanah hatiku. Tuhan, tanam firman-Mu, tabur firman-Mu, tegur aku, bersihkan aku dengan hisap-Mu, ambil mau tidak berkenan. Waktu firman Tuhan ditaburkan dengan benar, kita lihat dikatakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Tuhan akan melipat gandanya. Lalu dikatakan, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ingat, ini hubungan dengan apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu Allah dan kebenarannya, kan? Betul kan? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan kebenarannya? Ya, tanam firman Tuhan di hati saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bilang Tuhan, biar hidupku hanya Engkau, ada Engkau. Biar firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh dan buah di hatiku dan hidupku. Tuhan akan menjawab saudara. Jelas. Dan melipat gandakannya. Luar biasa. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Wah. Ia siapa? Ya besar Tuhan. Dia menyiapkan benih. Dia juga melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Mau Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara? Amin. Buka taman hatimu, buka tanah hatimu. Bilang buat Tuhan, bersihkan aku, bajak aku. Saudara siap dibajak, siap dibersihkan. Siapkan tanah hati saudara untuk menjadi kebun dan tamannya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka di sana kita akan mengalami namanya masa depan yang penuh harapan, perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan. Pada saat rumah rohani, rumah doa, yaitu tubuh dan hidup rohani kita yang sudah dibangun, dan taman hati kita, tanah kita sudah dibaca, ditanami dengan benih-benih firman Tuhan yang benar. Saya mau katakan buat saudara, dan di sana ada pujian, penyembahan dan hal yang memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan, maka itu menjadi hidup yang harus firman Tuhan. Seperti Tuhan turun di kemah bertemu dengan Musa, kita bisa bercakap-cakap dengan Musa. Pada waktu persembahan yang Musa berikan dengan Harun, naik ke hadirat Tuhan menjadi dupa yang harum, Tuhan turun, Tuhan memberkati umat Israel. Amin. Tuhan juga memberkati kita. Kalau Tuhan turun, tinggal dalam hidup jemaat Tuhan GKI, dalam kehidupan kita masing pribadi, dalam rumah tangga, dalam kehidupan rohani kita, Tuhan akan datang dengan kemuliaannya, memenuhi kita, memberkati, menyertai, dan menjaga kita bagaikan biji matanya. Mari masuk lebih dalam lagi. Kita berkata, Tuhan, aku siap bangun rumah rohaniku. Aku siap menjadi tanah yang subur, supaya janji-Mu digenapi dalam hidupku. Siapkan tanah hatimu, yaitu siapkan juga rumah rohanimu. Kita bangkit berdiri. Tuhan rindu memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Tapi yang Tuhan minta, jadikan hidupmu, rumah rohanimu, hatimu menjadi mesbahnya Tuhan pagi ini. Kita akan naik satu penyembahan kepada Tuhan. Masing-masing kita mau dari hati yang paling dalam, kita menyembah Tuhan. Bilang, Tuhan, hari ini aku rindu membangun rumah rohaniku. Aku rindu Tuhan menyiapkan tanah hatiku. Singgar song leader. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beri
hadapan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Kita bersembah Dia lagi, masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, Masuk hadirat-Mu Tuhan. Perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Katakan dengan iman, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masing-masing tundukkan kepala. Mari kita masing-masing mulai lihat kehidupan kita. Kalau selama ini kita meragukan, kita khawatir, kita takut akan masa depan kita, yang situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan firman Allah pagi ini kata bahwa Yesus akan menjadi jaminan kita yang pasti untuk masa depan kita. Kalau selama ini kita kurang memperhatikan rumah rohani kita, karena kita sibuk dengan rumah jasmani kita, kita katakan, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau kembali membangun rumah rohaniku, karena aku telah disebut harga lunas dibayar jadi bait Allahnya Tuhan. Aku rindu sungguh-sungguh Tuhan bertakhta di hati dan di dalam kehidupanku. Aku juga mau bangun, mempersiapkan hatiku sebagai tanah yang siap ditabur oleh firman Allah. Tanah hati yang sungguh-sungguh dibersihkan, dibajak, dipersiapkan untuk ditabur akan firman Tuhan, akan bertumbuh dan berlipat kali ganda. Dan aku akan nikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Semua tundukkan kepala, mulai masing-masing boleh buat satu komitmen dengan Tuhan. Katakan buat saudara sekalian, masing-masing saya beri kesempatan 1-2 menit. Kita sungguh-sungguh harus berdoa buat diri kita masing-masing. Istri doa untuk dirinya sendiri, suami juga demikian. Sebab Tuhan berurusan langsung dengan masing-masing kita pribadi. Lihat hatimu, lihat rumah rohanimu pagi ini. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan, semua terbuka di mata Tuhan. Kalau selama ini engkau menggunakan rumah rohanimu, tubuh jiwamu hanya untuk kesenangan dunia, hawa nafsu, kedagingan, bertobat, katakan, Tuhan, aku di tubuhku, tubuh jiwaku menjadi rumah rohani yang engkau bertakhta, engkau berkuasa mengontrol, mengendalikan hidupku, supaya aku layak di depanmu. Kalau selama ini hati saudara belum sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, katakan, Tuhan, bajak hatiku, bersihkan hatiku, kuduskan hatiku, layakkan aku. Aku siap di tanah hati yang subur. Saya tabur firman Allah yang Tuhan siapkan, benihnya akan Tuhan lipat gandakan, dan akan menikmati buah kebenaran. Tuhan akan berkati aku. Pegang itu, katakan buat Tuhan,
Semua tanpa terkecuali. Saya pun sangat diberkati, ditegur oleh firman Tuhan ini. Haleluya. 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 Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Kalau kau mengalami kegagalan dalam bisnis, kau mengalami kegagalan rumah tangga, kau mengalami kegagalan dalam masalah persoalan, seakan-akan masa depanku kabur hari-hari ini. Tapi saya katakan, Tuhan bukan merencanakan kecelakaan. Tuhan merencanakan menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun mimpi saudara, apapun rencana saudara, selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kita naikkan itu pujian. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, Hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Dari hati paling dalam katakan, Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu. hatiku, Yes, Tuhan. Kau tahu hatiku. rinduku, Tuhan. Kau harapku, kau mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Anugerah yang terindah yang buat kami terpesona hanya ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada Allah selain Engkau. Engkau yang berkata dalam firman Tuhan dalam Yesaya 45 bahwa Engkau yang menentukan nasib mujur seseorang. Tapi kami yang sungguh-sungguh berharap dan berpaut kepadamu Tuhan, berlindung dan mengandalkan Engkau. Hidup kami ada dalam rancangan rencanamu yang indah, yang luar biasa, penuh harapan. Berkati kami semua melalui firman Allah pagi ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus terus berbicara. Terus berbicara buat kami masing-masing Tuhan, supaya kami siap dan berkata bahwa hidup kami ada jaminan yang pasti dalam Yesus Kristus. Kami harus mengerjakan bangun rumah rohani kami, mempersiapkan tanah hati kami. Ada mesbah doa, ada mesbah pujian penyembahan, ada hati yang siap ditabur benih firman Tuhan, yang akan Tuhan lipat gandakan dan bertumbuh kebenaran demi kebenaran akan diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapa. Berteriakan firman di hati hamba-Mu, di hati kami semua. Roh Kudus berbicara terus, supaya ini menjadi satu kekuatan bagi kami dalam menghadapi hidup yang pasti bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara-mu sudah berhenti, Roh Kudus berbicara buat kami. Engkau berkati jemaat satu persatu. Berfirman dalam jawaban pasti bagi mereka. Mereka pulang, mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Tuhan melipat gandakan iman mereka, melipat gandakan kebenaran mereka, kekudusan mereka. Tuhan lipat gandakan, maka Tuhan akan berkati mereka, karena mereka akan menjadi berkat bagi kota ini, bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Engkau berjanji Tuhan, favor perkenanan Tuhan, melipat ganda yang Kau kerjakan di gereja ini Tuhan. Melipat ganda iman, berkat, bahkan jiwa-jiwa terjadi tempat ini. Visi untuk gereja ini dan Yayasan Kasih Allah tergenapi. Terima kasih Bapa yang belajar tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Berkati kami semua sedang jawab yang hadirat ini Bapa. Pekerjaan rumah tangga, studi masa depan mereka, iman mereka, buat mereka semakin naik, bukan semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dipulihkan atau memulihkan. Unity persatuan kami Tuhan ikat dengan kasih kuasa-Mu. Tunggu kami kuasa domba Allah Tuhan. Berkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang untuk Kau bawa kembali. Yang hari datang dengan sakit penyakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kita apapun juga sembuh dalam nama Yesus. Yang tidak hadir Tuhan, Engkau tolong mereka, Bu Titi, Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan dengan cara-Mu. Beberapa teman-teman kami yang kena COVID, Wibi Kau jamah, Kau sembuhkan, Pak Michelle Kau jamah sembuhkan. Bapak Tri dengan jemaat Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan. Yonsuan dari GBP itu, tolong Kau jauh berkati, Kau pulihkan, sembuhkan. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, di mana mereka berhamba Tuhan, Kau jamah, Kau pulihkan. Terima kasih Bapa. Untuk kami yang hadir pada pagi ini Bapa, menjadi beban permohonan kami pulang dengan kami dengan sukacita. Kau jawab doa kami, Kau angkat beban kami pulang dengan damai, dengan sukacita surga yang memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Persembahan berikan Kau berkat yang berkelimpahan sudah memberi, persembahan syukur, persembahan kolektor, persembahan perempuan, persembahan peralatan gedung, perlengkapan gereja Kau berkati. Kau juga memberkati semua yang hadir ini, baik tim musik, saudara singa, tamborin, tim media, sampai kepada semua yang melayan Tuhan hari Kau berkati mereka semua. Soulman juga Kau berkati, tim Saga juga Tuhan berkati, dan kami semua ada berkat penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami coba menyerahkan bangsa negara kami Kau pulihkan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet, MPR, DPR, sampai kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai kepada kepala desa, RT, RW, Tuhan berkati mereka. Dengan hikmat bagi mereka untuk negara ini. Penyuntikan vaksin Kau kerjakan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Sinode GKN, misalnya Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan Kasih Agape, SAN, STN, Kau berkati. Misi Korea, misi GAC atau misi OMS, Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Perintah kami Tulungagung, Tuhan berkati
Pak Bupati dan staf bawa sampai kerja desa, pimpin kota ini, dan selamatkan kota kami Tulungagung dan kota Kutimbang. Gereja Jatuh di Tulungagung juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa yang kami naikkan pagi ini. Keluarga kami, jemaat kami, ataupun anak-anak kami, handetolan kami, orang yang berhubungan dengan kami, di mana mereka berada, Surabaya, di Malang, Tulungagung, Wates, di Kediri, Surabaya, di Jakarta, yang Kau juga jaga dan lindungi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati pekerjaan kami, bisnis kami sepanjang minggu ini, studi kami, masa depan kami, dan kehidupan rumah tangga kami, dan lebih lagi Bapa, kehidupan rohani kami, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Lebih lagi menyintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, semangat jiwa, akal bisa kekuatan. Terima kasih Bapa. Ini roh tubuh jiwa kami yang mengantar kami ingin pulang. Tuhan berkati kami. Sedang jemaat yang kasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati engkau suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati engkau sebagai orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh berhak mengandalkan Tuhan. Diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati usahamu, diberkati olahramu, diberkati bawah kandunganmu, diberkati gudang-gudangmu, diberkati keluar masukmu, diberkati studi dan masa depanmu. Diberkati engkau sebagai suami, istri, anak, dan orang tua. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian di dalam nama Allah Bapa langit dan bumi, kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Allah yang kudus, memberkati saudara sekalian dari saat Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Kristus menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus mempercayai, katakan amin. Bapa, silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita hari ini sudah ditegur dan dikuatkan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan melalui video, dan biarlah setiap kita boleh diberkati melalui video warta ini. Agape People, kita bersyukur kalau dalam minggu ini kita masih bisa melaksanakan ibadah secara offline. Jemaat Tuhan dihimbau untuk selalu mengikuti protokol kesehatan selama ibadah berlangsung, yakni dengan 3M. M yang pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, dan yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter. Jemaat Tuhan diingatkan kembali untuk selalu membawa masker dan juga face shield yang sudah dibagikan dari gereja. Ketika jemaat datang harus mencuci tangan, masuk dalam disinfektan sensor, dicek suhu tubuh,
menggunakan hand sanitizer, sekaligus mengambil persembahan yang sudah dibagikan. Lalu jemaat ketika mengikuti ibadah harus menggunakan masker dan juga face shield yang sudah dibagikan. Selama ibadah ataupun waktu sudah pulang, jemaat dihimbau untuk selalu mengikuti arahan dari tim Satgas Covid GKIN Agape Ngunut. Ini bertujuan supaya jemaat Tuhan dan juga kita semua selalu mentaati protokol kesehatan. Jemaat Tuhan dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap intim dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai setiap kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga iman dan menjaga imun tubuh kita. Bagi jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan diingatkan kembali untuk mengikuti ibadah praise and worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Agape People, sekian warta jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dah.